Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Suprono di sini. Dalam video kali ini, Pak Suprono akan membahas tentang manajemen transportasi logistik. Jangan lupa ikuti terus video dari channelnya Pak Suprono ini agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Berbicara masalah transportasi. Yang dimaksud transportasi itu adalah perpindahan produk dan manusia dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk menciptakan utility tempat. Jadi, maksud dari transportasi ini harapannya nanti bisa menambah nilai guna dari suatu barang atas tempat. Nah, komponen yang signifikan dari biaya supply chain itu adalah transportasi. Jadi, transportasi di sini merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali di dalam distribusi barang dari manufaktur ke pelanggan. Ada dua key player dalam transportasi. Yang pertama adalah shipper atau pihak pengirim, yaitu pihak yang membutuhkan perpindahan produk antara dua titik. Yang dimaksud dua titik di sini adalah berarti titik dari manufaktur ke titik pelanggan. Kemudian key player berikutnya adalah carrier atau pembawa, yaitu pihak yang nantinya dia memindahkan atau mengangkut produk dari manufaktur ke pelanggan. Nah, di dalam manajemen transportasi logistik ini nanti ada pengorbanan yang harus diambil dalam keputusan transportasi. Pengorbanan yang dimaksud adalah berhubungan dengan pengorbanan masalah transportasi serta pengorbanan dari biaya persediaan. Dua keputusan mendasar dalam supply chain yaitu berhubungan tentang transportasi mode transportasi yang digunakan sama jumlah persediaan. Ini dua keputusan yang sangat fundamental dalam supply chain. Kemudian berhubungan dengan itu juga pengorbanan di sini dikaitkan dengan biaya transportasi dan pengorbanan atas respon dari pelanggan. Jadi kalau diibaratkan di sini misalkan antara menggunakan kapal sama pesawat terbang. Nah, di sini berkaitan dengan kalau berkaitan dengan biaya transportasi biasanya lebih murah dengan kapal. Karena sekali angkut bisa banyak dan bisa banyak macam dengan kapasitas yang lebih besar. Tetapi kalau berbicara masalah respon dari pelanggan, jelas pelanggan akan lebih tertarik dengan pesawat karena barang akan cepat sampai. Nah, ini dua hal yang selalu akan muncul di dalam manajemen transportasi logistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transportasi dan harga.
Yang pertama adalah faktor-faktor yang terkait produk. Faktor-faktor yang terkait produk di sini ada, yang pertama adalah kepadatan atau rasio berat terhadap volume. Jadi di sini dalam biaya harga transportasi, biaya dan harga transportasi ini nanti juga memperhatikan masalah berat ataupun volume. Beratnya mungkin ringan, tetapi volumenya memakan tempat. Ini akan menimbulkan biaya transportasi yang lebih besar. Kemudian, stowability atau boleh dikatakan dengan pemanfaatan kubus. Jadi, ini masih berkaitan dengan kemasan. Ini juga akan menimbulkan perbedaan biaya. Lalu yang berikutnya adalah tingkat kesulitan di dalam penanganan. Barang yang mudah ditangani, tidak mudah rusak, tidak mudah pecah, akan lebih murah biaya transportasinya dibandingkan dengan biaya yang mudah rusak, mudah meledak, ataupun yang lainnya yang memiliki resiko tinggi dan membutuhkan penanganan yang ekstra. Ini akan berpengaruh pada biaya transportasi. Maka nanti kalau biaya transportasinya tinggi, jelas nanti harganya juga semakin mahal. Lalu yang berikutnya adalah berbicara tentang tanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab untuk produk dengan rasio nilai terhadap berat yang tinggi, mudah rusak. Lalu pada tingkat kehilangan atau kecurian yang tinggi. Nah, ini juga menimbulkan biaya transportasi yang tinggi. Maka mengirimkan barang seperti emas, logam mulia, itu merupakan biaya transportasi yang tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang tidak memiliki nilai kemungkinan hilang tinggi. Lalu berbicara masalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transportasi dan harga, yang berikutnya adalah faktor yang terkait dengan pasar. Faktor yang terkait dengan pasar, ini yang pertama adalah tingkat kompetisi intramode dan kompetisi intermode. Ini berbicara yaitu tentang alat transportasi yang digunakan. Lalu proses pergerakan transportasi dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, ini tingkat kompetisinya sejauh mana? Semakin ketat kompetisinya, biaya transportasinya semakin tinggi. Semakin longgar tingkat kompetisinya, biaya transportasinya semakin rendah. Berikutnya adalah lokasi pasar. Lokasi pasar di sini dikaitkan dengan jarak antara manufaktur dengan pasar sasaran, yaitu pasar di mana pelanggan itu membutuhkan barang tersebut. Jelas semakin jauh, semakin sulit lokasi pasar itu dijangkau, maka akan semakin mahal biaya transportasinya. Berikutnya adalah sifat dan tingkat peraturan pemerintah. Di dalam pengangkutan barang, tidak sedikit pemerintah suatu negara atau bahkan hanya selevel daerah itu memutuskan kebijakan-kebijakan mengenai pengangkutan barang antar kota, barang antar provinsi, atau barang antar negara. Salah satu contohnya misalkan, pemerintah hanya mengizinkan truk yang bergerak pada pagi sampai sore hari adalah truk yang mengangkut sembako.
Munculnya kebijakan ini akan berakibat pada pengangkutan barang-barang selain sembako hanya diizinkan berjalan setelah sore hari, yaitu pada malam hari. Nah, ini juga jelas akan menambah biaya transportasi. Berikutnya, berhubungan dengan pasar adalah keseimbangan dan ketidakseimbangan lalu lintas barang di pasar. Jadi, ketika barang itu keseimbangan pasarnya itu bagus, ya, jadi antara permintaan dan penawaran ini berlangsungnya balance, seimbang, biaya transportasi tidak begitu terpengaruh. Karena tapi ketika terjadi lonjakan sehingga terjadi imbalance di dalam permintaan dan penawaran di pasar, maka ini akan menambah biaya transportasi yang ada. Berikutnya berhubungan dengan musim dari pergerakan produk. Contoh musim dari pergerakan produk biasanya di sini yang mudah dilihat itu adalah misalkan berhubungan dengan buah-buahan. Buah-buahan ada yang dia mulai berbuah pada musim-musim tertentu atau pada bulan-bulan tertentu. Nah, di sini pergerakan yang hanya pada musim-musim tertentu tersebut akan menimbulkan efek naiknya biaya transportasi yang ada. Karena di sini proses transportasi jelas skedulnya akan menjadi skedul tambahan dari manajemen transportasi pada perusahaan-perusahaan logistik. Kemudian berhubungan berikutnya adalah masalah domestik atau internasional. Transportasi dalam domestik jelas lebih murah daripada transportasi internasional. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Karena di sini nanti akan menentukan besar kecilnya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama adalah tipikal objektif. Dalam tipikal objektif di sini, perusahaan berusaha meminimalisasi biaya dengan mengurangi jumlah pengiriman, total jarak yang ditempuh, dan total waktu perjalanan. Tujuan dari tipikal objektif di sini adalah berusaha untuk menghilangkan kegagalan pelayanan seperti keterlambatan pengiriman atau pengiriman. Jadi di sini tipe yang pertama di sini adalah dengan meminimalkan biaya, caranya mengurangi jumlah pengiriman, total jarak yang ditempuh, dan total waktu perjalanan. Lalu tipe yang berikutnya adalah typical constraints. Dalam typical constraint di sini yang dilihat adalah waktu. Berbicara masalah waktu. Waktu di sini adalah biasanya berhubungan dengan waktu penggunaan barang tersebut. Kemudian berbicara masalah kapasitas truk untuk mengangkut. Lalu yang ketiga berbicara masalah rute, batasan rute yang ada. Nah, biasanya dalam typical constraint di sini, misalnya saya ambil contoh untuk masalah rute di sini ya. Rute di sini perusahaan berusaha mengirimkan barang pada rute yang sama atas mungkin 2 atau 3 barang yang harus dikirim. Nah, ini salah satu typical constraint yang nanti akan memengaruhi biaya transportasi. Sebagai contoh, misalkan sebuah toko menjual item berdasarkan order elektronik
Setiap pagi manajer akan menerima daftar order dari pelanggan. Berdasarkan truk yang tersedia, manajer harus memutuskan truk mana yang harus mengirim ke pelanggan yang mana, rute mana yang akan dilewati truk sehingga truk tidak kelebihan barang, dan janji pengiriman dapat dipenuhi. Di sini asumsinya toko memiliki 3 truk, masing-masing dapat mengangkut 700 unit. Nah, ini misalkan kita menggunakan koordinat gudang itu misalkan koordinatnya adalah 0,0 dan koordinat besarnya pesanan masing-masing pelanggan adalah sebagai berikut. Kemudian tentukan alokasi rute kendaraan untuk meminimalkan total jarak tempuh. Nah, di sini di pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, ini koordinat X, posisi 10, koordinat Y 8, misalkan di sini ukuran order adalah 320 dan sebagainya. Ini adalah catatan order yang diterima. Nah, dari data tersebut maka nanti akan kita bagi ke dalam metode saving matrix sama generalized assignment method. Saving matrix method di sini adalah menentukan matriks jarak dengan menggunakan rumus jarak yang umum. Jadi jarak yang berkembang di masyarakat. Kemudian menentukan saving matrixnya, alokasi pelanggan ke kendaraan atau rute. Urutkan pelanggan ke dalam rute. Nah, ini kalau kita susun bentuknya seperti ini. Ini gudang C1, C1. Kemudian ini sampai dengan konsumen 8. Nah, ini kita bagi-bagi. Jadi kita bagi-bagi sedemikian rupa sehingga di sini kalau cuma 1 maka ini posisinya dari pengangkutannya di posisi 12,8. Kalau misalkan di sini bisa diurutkan C1 sekaligus C2, maka di sini akan terjadi nanti penghematan. Nah, saving yang timbul dari konsolidasi 2 pelanggan ke dalam 1 truk, savingnya dapat berupa jarak atau ukuran waktu. Jadi tadi kalau cuma ngirim di 1 tempat itu lebih boros dibandingkan kalau bisa mengirim di 2 tempat. Jadi contoh misalkan awal pelanggan X dan Y dikunjungi secara terpisah, sehingga diperoleh rute pelanggan X gudang, pelanggan Y gudang. Nah, jika kedua pelanggan ini dikonsolidasikan akan diperoleh gudang pelanggan X, pelanggan Y gudang. Nah, ini jelas ini menghemat. Jadi tadi kalau dari matriks yang kita tampilkan tadi ini ya, kalau cuma 1 ya cuma 12,8. Tetapi kalau 2 pelanggan sekaligus, nah 2 pelanggan sekaligus, maka di sini berarti kan C1 C2 bisa hemat 10. Nah, angka-angka ini dari mana? Ini angka-angka perumpamaan yang masing-masing perusahaan nanti memiliki kebijakan masing-masing, yaitu berhubungan tentang jarak. Nah, biasanya di sini adalah jarak yang secara umum yang berkembang di masyarakat. Nah, dari tabel yang awal tadi diperoleh ketika perusahaan, ini saving matrixnya, itu mengkonsolidasikan di 7 konsumen, ini dia bisa menghemat 24,4.
Jadi kalau tadi cuma 2, ini menghemat 10. Ketika 3 konsumen sekaligus, ini bisa menghemat 13. Dan seterusnya. Nah, ternyata ketika dia bisa mengkonsolidasikan sampai 7 konsumen, ini bisa menghemat 24,4. Akan tetapi ketika mengkonsolidasikan 8 konsumen, ini malah penghematannya lebih kecil. Kenapa kok bisa lebih kecil? Bisa jadi di sini daya muatnya ini kapasitasnya terbatas, sehingga jumlah barang yang dibawa tidak bisa optimal. Nah, setelah tersusun tersebut, maka kemudian mengalokasikan kendaraan. Usahakan untuk memaksimalkan saving. Awalnya setiap pelanggan dialokasikan pada rute yang berbeda. 2 rute dapat digabung menjadi 1 rute yang visible jika total pengiriman ke kedua rute tersebut tidak melebihi kapasitas kendaraan. Jadi tadi kalau misalkan mengkonsolidasi 8, kenapa kok malah savingnya turun? Bisa jadi ini melebihi kapasitas kendaraan, sehingga malah jumlah barang yang dikirim kendaraan tersebut menjadi berkurang. Pada setiap literasi, gabungkan rute dengan savingnya terbesar ke dalam satu rute baru yang visible. Jadi tadi kita nemukan ada saving yang terbesar, yaitu ketika menggabungkan C1 sampai dengan C7, yaitu di posisi 24. Nah, ini kita bisa gabungkan rute tersebut dalam suatu rute baru yang lebih visible. Nah, di sini kombinasi terus itu yang tadi kita susun tadi, terus dikombinasikan sampai berulang-ulang sampai ketemu kombinasi-kombinasi yang paling safe. Nah, ini kan savingnya tadi 24,4. Berarti di sini menggabungkan rute 1 dan 7. Total bebannya adalah berarti 320, 180, dan ini jumlahnya berarti ada 500. Nih, jadi savingnya 24,4 ini sudah tidak perlu diperhitungkan lagi karena ini sudah ketemu savingnya. Nah, berikutnya adalah setelah ketemu tadi, kita mengurutkan pengiriman. Tujuan pengurutan pengiriman ini adalah meminimalkan jarak yang dilalui oleh setiap kendaraan. Rute yang berbeda dapat mempengaruhi jarak tempuh. Misalkan, gudang customer 1, gudang ini 26. Gudang customer 6, gudang ini 12. Kemudian, gudang customer 7, gudang ini misalkan 32. Ada 2 metode, yaitu metode nearest insert, kemudian metode nearest next door. Metode yang pertama, nearest insert, di sini misalkan dari contoh sebelumnya, kita lihat rute 1 yang melayani pelanggan 1, 6, dan 7. Metode nearest insert ini menggunakan prinsip memilih customer yang kalau dimasukkan ke dalam rute yang sudah ada, menghasilkan tambahan jarak yang minimal. Kenapa kok jaraknya bisa minimal? Mungkin karena satu arah atau mungkin berdekatan. Nah, di sini langkah pertama harus dihitung jaraknya dari gudang ke gudang itu berapa. Kemudian langkah kedua, lihat berapa jarak yang terjadi dengan menambahkan masing-masing pelanggan ke rute yang sudah ada. Hasilnya adalah misalkan gudang 1 ke pelanggan gudang 1, gudang ke pelanggan 1, kemudian ke gudang ini 26, gudang pelanggan 6, gudang ini 12, ini berarti jarak terpendek. Karena di sini jaraknya 26, ini 32, ini jaraknya 12, ini jaraknya paling pendek. Nah, setelah ketemu, kemudian langkah ketiga, cara sama pilih toko mana yang akan dikunjungi.
Gudang pelanggan 6, 1, gudang 25,4. Ini jaraknya. Gudang pelanggan 6, pelanggan 7, gudang 30,8. Berarti kita memilih adalah yang gudang 6, 1, gudang. Karena ini jaraknya yang terpendek. Setelah ketemu, maka kita masuk ke langkah keempat adalah tambahkan toko terakhir. Diperoleh rute sebagai berikut. Ini rutenya. Ini jadi setelah ketemu tadi ini 6, kemudian berarti di sini dengan pelanggan 1, maka kemudian kita gabungkan menjadi seperti ini. Total jaraknya adalah 32. Kemudian metode yang kedua, netboard. Di sini prinsipnya kita selalu menambah customer yang jaraknya paling dekat dengan customer yang kita kunjungi terakhir. Nah, di sini dilihat dari yang terdekat yang terakhir. Di awal berangkat dari gudang, cari customer yang jaraknya terdekat dari gudang. Di antara 3 customer yang terdekat adalah customer 6 dengan jarak 6, 4. Selanjutnya yang terdekat dengan customer 6 adalah customer 1 dengan jarak 6, 7. Nah, ini jadi pertama cari yang terdekat dengan gudang. Dari setelah ketemu yang terdekat dengan gudang, cari yang terdekat dengan yang customer yang dekat dengan gudang. Terakhir kunjungi customer 7, akhirnya kembali ke gudang. Nah, ini menghasilkan rute yang sama dengan jarak 32. Dan di sini dalam rute tersebut tidak selalu terjadi hal yang demikian. Nah, kita bisa terus membandingkan beberapa algoritma yang berbeda, kemudian memberikan total jarak yang minimal. Oke, demikian video tentang manajemen transportasi logistik pada kali ini. Ikuti terus video Pak Suprono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.